Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau disingkat Bapeda dibentuk melalui keputusan Presiden nomor 27 tahun 1980, di mana Bapeda dibentuk untuk meningkatkan keserasian pembangunan di daerah agar perencanaan yang menyeluruh dapat terarah dan terpadu. Kota Kendari sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara yang menjadi tumpuan aktivitas ekonomi dan sosial baik bagi penduduk Kota Kendari maupun kabupaten kota yang ada di Sulawesi Tenggara harus siap menghadapi tantangan di masa mendatang guna mewujudkan kota yang bersih, gesit, ramah, asri dan kondusif. Bapeda Kota Kendari merupakan salah satu organisasi perangkat daerah yang ada dalam lingkup pemerintah Kota Kendari yang melaksanakan fungsi penunjang, tentunya mendukung apa yang menjadi tujuan strategis dan sasaran strategis dari rencana pembangunan daerah atau RPD Kota Kendari tahun 2003-2026. Adapun tujuan strategis dari RPD Kota Kendari tahun 2003-2026 adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Kemudian sasaran strategis adalah meningkatnya akuntabilitas penyelenggara pemerintahan daerah. Nah, dari tujuan dan sasaran strategis itu kemudian sebagaimana tertuang dalam rencana strategis Bapeda tahun 2023-2026 yang merupakan turunan atau penjabaran dari RPD Kota Kendari itu didukung oleh satu tujuan dan 3 sasaran strategis, kemudian didukung juga oleh 4 program strategis, 17 kegiatan dan 67 sub kegiatan. Kemudian dari Restra itu kita kemudian membuat tujuan yang ingin dicapai oleh Bapeda pada Restra Bapeda, yaitu adalah bagaimana kita meningkatkan tata kelola perencanaan pembangunan yang akuntabel dan berorientasi kepada hasil. Kemudian sasaran strategis Bapeda pada Restra 2023-2026 adalah ada 3 sasaran yang kita capai. Yang pertama, meningkatnya capaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, kemudian meningkatnya keselarasan dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran, kemudian yang ketiga, meningkatnya inovasi daerah melalui pemanfaatan dokumen Litbang dalam pembangunan daerah. Nah, untuk mencapai sasaran atau mewujudkan sasaran strategis Bapeda ini yang termuat dalam Presiden, tentunya ada indikator yang menjadi indikator kinerja sasaran atau IKU dari Bapeda. Nah, yang pertama, untuk mewujudkan sasaran atau mencapai sasaran capaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, maka indikator kinerja sasaran yang kita gunakan adalah persentase rasio capaian target indikator kinerja utama daerah. Kemudian untuk mewujudkan atau mencapai sasaran meningkatnya keselarasan dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran, maka ada 2 indikator yang menjadi tolak ukur kita. Yang pertama adalah persentase kesesuaian antara dokumen perencanaan dan penganggaran, kemudian indikator persentase usulan prioritas musrembang yang terakomodir dalam APBD. Kemudian indikator yang keempat, yaitu yang ingin kita wujudkan untuk mewujudkan sasaran strategis meningkatkan inovasi daerah melalui pemanfaatan dokumen Litbang dalam pembangunan daerah, maka indikator kinerja sasaran atau indikator kinerja utama yang kita gunakan adalah bagaimana indeks inovasi daerah kita bisa meningkat setiap tahun. Kemudian ada 4 program yang kita laksanakan di Bapeda dalam rangka mendukung rencana strategis kita, yaitu yang pertama program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten kota, kemudian program perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, yang ketiga program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah, yang keempat adalah program penelitian dan pengembangan daerah. Inilah semua apa yang menjadi kerangka acuan Bapeda dalam bekerja melaksanakan tugas dan fungsi penunjang dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran rencana pembangunan daerah Kota Kendari 2023-2024. Secara prinsip, Bapeda Kota Kendari memiliki tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Bapeda merupakan lembaga teknis daerah di bidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Sejak terbentuknya Kota Madya Daerah Tingkat 2 Kendari sebagai daerah otonom melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995, Bapeda Kota Kendari dari tahun 1996 sampai saat ini berturut-turut dipimpin oleh Dr. Andus Zainal Hasrin tahun 1996 hingga 1997.
Dr. Haji Buhari Mata SE MSI tahun 1997. Dr. Alamsyah Lotunani SE MSI tahun 1997 hingga 1999. Dr. Andus Haji Sutoarjo Pondiu tahun 1999 hingga 2004. Dr. Andus Haji Baharumin Abu Kasim tahun 2004 hingga 2006. Dr. Andus Insinyur Haji Yusuf Hamilu tahun 2006 hingga 2008. Dr. Alamsyah Lotunani SE MSI tahun 2008 hingga 2013. Askar ST MSI tahun 2013 hingga 2019. Dr. Andus Ridwansyah Taridala MSI tahun 2019 hingga 2022. Cornelius Padang SEMM Juni tahun 2022 hingga saat ini. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kendari adalah lembaga teknis di lingkungan pemerintah Kota Kendari yang melaksanakan urusan perencanaan pembangunan. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 25 Tahun 2022 tentang susunan organisasi dan tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kendari. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah bertugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang perencanaan daerah, penelitian, dan pengembangan. Jadi sebagai sebuah bagian dari organisasi perangkat daerah di Kota Kendari, berdasarkan Perda Nomor 11 Tahun 2020 tentang susunan organisasi perangkat daerah di Kota Kendari, kemudian berdasarkan Perwali Nomor 25 Tahun 2022 tentang struktur organisasi Bapeda. Bapeda ini secara umum badan itu melaksanakan fungsi atau tugas merumuskan dan menetapkan, mengkoordinasikan dan membina pelaksanaan kegiatan tugas yang ada di badan. Dalam kaitan dengan tugas dan fungsi Bapeda sebagai sebuah badan, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi yang pertama adalah merumuskan penetapan kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang kesekretariatan, perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, infrastruktur, kewilayahan, perekonomian dan sumber daya alam, dan termasuk juga pemerintahan, pembangunan manusia, serta satu bidang juga yang ada kaitan dengan penelitian dan pengembangan atau inovasi daerah, dan tentunya didukung oleh unit pelaksana teknis yang merupakan bagian dari jabatan fungsional. Kemudian yang kedua, fungsi Bapeda yaitu mengkoordinasikan dan melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah, baik itu yang kaitan dengan infrastruktur dan kewilayahan, kemudian perekonomian dan sumber daya alam, pemerintahan, pembangunan manusia, serta penelitian dan pengembangan yang terkait dengan inovasi daerah. Kemudian yang ketiga itu fungsinya adalah melakukan pembinaan pelaksanaan tugas-tugas badan. Kemudian Kepala Bapeda juga mempunyai tugas pokok. Yang pertama adalah mengkoordinasikan, merumuskan dan menetapkan rencana strategis, kemudian program kerja, pedoman pelayanan umum, kebijakan teknis, kemudian juga penyusunan dan pelaporan LAKI, LKPJ Kepala Daerah, serta laporan penyelenggaraan pemerintah daerah. Itu merupakan bagian dari tugas badan. Kemudian yang kedua, tugas daripada Bapeda adalah membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi badan yang meliputi urusan kesekretariatan, perencanaan visi dan tata ruang, perencanaan ekonomi, kemudian perencanaan sosial, perencanaan pemerintahan, kewilayahan, serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tugas-tugas yang dilaksanakan, termasuk kaitan dengan penelitian dan pengembangan sebagai bagian dari inovasi daerah, kemudian pengolahan data, kemudian melakukan pembinaan terhadap UPTD dan jabatan fungsional yang ada di Bapeda. Kemudian yang ketiga adalah mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan umum di bidang perencanaan fisik dan tata ruang, perencanaan ekonomi, perencanaan sosial, perencanaan pemerintahan kewilayahan, serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil-hasil perencanaan yang telah dilakukan, termasuk terhadap
inovasi daerah yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan serta pengelolaan data. Kemudian yang keempat adalah merumuskan rencana pembangunan di bidang perencanaan fisik dan tata ruang, kemudian di bidang perencanaan ekonomi, kemudian termasuk juga perencanaan sosial, pemerintahan kewilayahan, dan kemudian melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan telah dilaksanakan, termasuk pengelolaan data yang ada dalamnya. Kemudian yang kelima adalah memfasilitasi penyelenggaraan program kesekretariatan, perencanaan fisik dan tata ruang, kemudian perencanaan ekonomi, perencanaan sosial, perencanaan pemerintahan kewilayahan, serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas, dan termasuk melakukan kajian-kajian atau penelitian pengembangan dalam kerangka mendukung proses perencanaan serta tentunya mengefektifkan pelaksanaan jabatan fungsional. Kemudian yang keenam adalah tugas Bapeda yang keenam adalah menyampaikan laporan dan termasuk saran dan pertimbangan kepada kepala daerah, dalam hal ini Bapak Wali Kota, sekaligus memberikan rekomendasi sebagai bahan dalam kepala daerah membuat atau mengajukan kebijakan-kebijakan di bidang pemerintahan daerah, khususnya yang terkait dengan perencanaan baik itu fisik, tata ruang maupun perencanaan ekonomi, perencanaan sosial, pemerintahan kewilayahan, dan termasuk laporan tentang pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang telah dilaksanakan oleh Bapeda, termasuk terkait dengan inovasi daerah yang dilakukan dan pengelolaan data yang ada. Kemudian selanjutnya, tugas yang selanjutnya adalah melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran tugas pokok pelaksanaan fungsi kegiatan ibadah. Dan tugas yang selanjutnya adalah merumuskan telaah staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan bagi kepala daerah. Yang terakhir adalah menyelenggarakan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanahkan oleh Bapeda. Dalam melaksanakan tugas, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi penyusunan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan, pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan dan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait tugas dan fungsi badan. Kemudian selanjutnya, kalau kita berbicara mengenai bagaimana strategi pencapaian target-target kinerja Bapeda, itu sebenarnya tidak terlepas dari adanya dokumen-dokumen perencanaan yang selama ini menjadi panduan dalam kerja, baik yang sifatnya dokumen perencanaan jangka panjang atau biasa kita sebut dengan RPJMD, kemudian dokumen perencanaan yang sifatnya jangka menengah, atau yang kalau sekarang ini di masa transisi kita kenal dengan rencana kerja pemerintah daerah, maupun perencanaan yang sifatnya jangka pendek atau rencana kerja tahunan yang biasa kita sebut dengan rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD. Nah, strateginya adalah kita melakukan pemetaan terhadap target-target kinerja yang ada ini. Jadi setiap tahun kita membuat pemetaan terhadap target tahunan dalam dokumen perencanaan. Jadi kita turunkan dokumen perencanaan yang sifatnya jangka panjang, jangka menengah, itu kita buat dia dalam yang sifatnya tahunan, sehingga akan kelihatan target-target tahunan kita yang akan kita lakukan. Nah, kemudian setelah itu kita membreakdown setiap target-target ini ke dalam program, kegiatan dan subkegiatan yang akan dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah yang ada di lingkup pemerintah Kota Kendari. Nah, tentunya dalam pelaksanaannya kemudian untuk mempercepat atau mempermudah proses pencapaian target ini, ya kita melakukan penjaringan aspirasi mulai dari tingkat bawah. Bagaimana caranya? Ya tidak lain adalah melaksanakan musyawarah rencana pembangunan mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, tingkat kota, bahkan usulan yang tidak tercover di tingkat kota itu kita bawa ke tingkat provinsi, ke dalam musyawarah tingkat provinsi, dan bahkan sampai ke tingkat nasional. Nah, kemudian selain itu, strategi yang lain juga dalam pencapaian tugas pokok dan fungsi Bapeda ini adalah kita menetapkan strategi yang namanya money follow program. Money follow program itu dimaksudkan bahwa kita memberikan pagu-pagu anggaran kita itu hanya kepada program yang mendukung pencapaian target-target pembangunan. Jadi kita tidak membagi berdasarkan money follow function, fungsi dari OPD-nya tidak, tapi berdasarkan
program-program yang disusun oleh tiap OPD, sehingga program-program yang menunjang pencapaian target-target pembangunan itulah yang menjadi prioritas kita untuk kita biayai dalam pelaksanaan pembangunan tiap tahunnya. Kemudian kita menetapkan target secara berkelanjutan, sehingga apa yang sudah tercapai di tahun ini itu kemudian kita teruskan pencapaiannya di tahun berikutnya dengan target yang lebih tinggi lagi. Nah, yang terakhir adalah kita melakukan evaluasi monitoring terhadap pelaksanaan pembangunan yang telah dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang dibuat. Nah, kemudian kita melakukan evaluasi capaian setiap semester. Itu menjadi bahan kita dalam melakukan perubahan perencanaan di pertengahan tahun setelah melakukan evaluasi monitoring setiap semester. Inilah strategi kita dalam mencapai target-target pembangunan yang kita laksanakan di pemerintah Kota Kendari, dan kita selama ini melihat bahwa upaya-upaya ini sangat efektif dalam mewujudkan pembangunan Kota Kendari yang berkelanjutan dan tahun ke tahun. Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, Bapeda Kota Kendari memiliki struktur organisasi yang mendukung pelaksanaan kinerja terdiri dari beberapa bidang, diantaranya Sekretaris Badan. Saya, Seko Kaimuddin Haris ST MPW, selaku Sekretaris Bapeda Kota Kendari. Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerja terkait, serta penyusunan bahan pengkajian di bidang perencanaan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan umum. Dalam strukturnya, sekretariat membawahi subbagian perencanaan, subbagian keuangan, dan subbagian kepegawaian dan umum. Subbagian perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas, dan pengendalian tugas teknis di bidang perencanaan. Subbagian keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas, dan pengendalian tugas teknis di bidang keuangan. Subbagian kepegawaian dan umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas, dan pengendalian tugas teknis kepegawaian dan umum. Bidang perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Sriwana Sanggo, Kabid Randalev atau Kabid Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Bapeda Kota Kendari, di dalam menjalankan fungsinya memiliki tugas yaitu melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum, dan pembinaan, serta monitoring dan evaluasi laporan di bidang perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. Bidang Randalev di dalam menjalankan fungsinya dibantu oleh 3 subbidang, yaitu bidang perencanaan dan pendanaan, bidang analisis data dan informasi pemerintahan daerah, dan bidang pengendalian, evaluasi, dan pelaporan. Subbidang perencanaan dan pendanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas, dan pengendalian tugas teknis di bidang perencanaan dan pendanaan. Subbidang analisis data dan informasi pemerintahan daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas, dan pengendalian tugas teknis di bidang analisis data dan informasi pemerintahan daerah. Subbidang pengendalian, evaluasi, dan pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas, dan pengendalian tugas teknis di bidang pengendalian, evaluasi, dan pelaporan. Bidang infrastruktur dan kewilayahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Usapyan ST, Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bapeda Kota Kendari. Mempunyai tugas melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pembinaan, serta monitoring dan evaluasi laporan di bidang infrastruktur dan kewilayahan. Dalam strukturnya, bidang infrastruktur dan kewilayahan membawahi subbidang infrastruktur mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas, dan pengendalian tugas teknis di bidang infrastruktur.
Subbidang kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas, dan pengendalian tugas teknis di bidang kewilayahan. Subbidang penataan kawasan dan lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas, dan pengendalian tugas teknis di bidang penataan kawasan dan lingkungan. Bidang perekonomian dan sumber daya alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novi Diana Wijayanti, STMM, Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bapeda Kota Kendari. Adapun fungsi dan tugas Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Kota Kendari adalah melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum, dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi laporan di bidang perekonomian dan sumber daya alam di Kota Kendari. Dalam strukturnya, bidang perekonomian dan sumber daya alam membawahi subbidang perekonomian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas, dan pengendalian tugas teknis di bidang perekonomian. Subbidang sumber daya alam mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas, dan pengendalian tugas teknis di bidang sumber daya alam. Subbidang agribisnis dan industri mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas, dan pengendalian tugas teknis di bidang agribisnis dan industri. Bidang pemerintahan dan pembangunan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rukmana SOSMM, Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bapeda Kota Kendari, mempunyai tugas melaksanakan pengkajian bahan perumusan dan kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum, dan pembinaan, serta monitoring dan evaluasi laporan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia. Dalam strukturnya, bidang pemerintahan dan pembangunan manusia membawahi subbidang pemerintahan, subbidang kesejahteraan rakyat, subbidang pembangunan manusia. Subbidang pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas, dan pengendalian tugas teknis pemerintahan. Subbidang kesejahteraan rakyat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas, dan pengendalian tugas teknis kesejahteraan rakyat. Subbidang pembangunan manusia mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas, dan pengendalian tugas teknis di bidang pembangunan manusia. Bidang penelitian dan pengembangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arni Mangidi, SMSI. Saya sebagai Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bapeda Kota Kendari. Tugas dan fungsi sebagai Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan adalah melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum, dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi laporan di bidang penelitian dan pengembangan. Dalam strukturnya, bidang penelitian dan pengembangan membawahi subbidang penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan, subbidang penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan, subbidang penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan. Subbidang penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas, dan pengendalian tugas teknis di bidang penelitian. Subbidang penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas, dan pengendalian tugas teknis di bidang penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan. Subbidang penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas, dan pengendalian tugas teknis di bidang penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan. Kota Kendari sebagai ibu kota Provinsi
Sulawesi Tenggara tentu memiliki peran yang sangat strategis untuk terus maju sebagai sebuah kota, dan tentunya keberadaan CBD Teluk Kendari sebagai beranda depan wajah kota Kendari melalui penataan teluk yang berkawasan lingkungan serta menjadi daya tarik destinasi wisata bahari bagi kota Kendari. Itulah yang menjadi keinginan kita ke depannya, bagaimana menjadikan kota Kendari ini sebagai beranda depan wajah Sulawesi Tenggara yang didukung oleh adanya kawasan wisata, perhotelan, tempat hiburan yang memadai, transportasi terintegrasi, layanan kesehatan yang cukup memadai, serta infrastruktur yang cukup baik. Di samping itu, sesuai dengan regulasi Perda Kota Kendari nomor 1 tahun 2022 tentang RT/RW Kota Kendari tahun 2010-2023, maka tentunya arah kebijakan pemanfaatan ruang Kota Kendari ke depannya diantaranya adalah bagaimana menjadikan kawasan Kendari sebagai sentral wisata Kota Kendari, kemudian bagaimana menjadikan kawasan Kota Lama sebagai wisata heritage, pariwisata pariwisata pantai yang ada di kisaran Kota Lama, kemudian jembatan Teluk Kendari sebagai ikon. Kemudian yang ketiga, kawasan pelabuhan dan industri yang ada di ABD, Toko, dan yang terakhir adalah kawasan pendidikan dan pemerintahan provinsi. Kemudian potensi-potensi yang ada inilah yang nantinya kedepannya akan terus kita kembangkan sebagai daerah hinterland bagi daerah-daerah sekitar, sebagai daerah penyangga, karena di sekitar kota Kendari ini beberapa daerah memiliki potensi perikanan yang tentunya akan sangat terkait dengan kota Kendari sebagai beranda depan kota Kendari. Kemudian daerah pertanian seperti Konawe dan Konawe Selatan, kemudian daerah pariwisata sebagai daerah pariwisata nasional Wakatobi, Labengki, Bokori, kemudian air terjun Moramo dan Toronipa merupakan daerah penyangga. Kemudian di sekitar kota Kendari juga ada daerah pertambangan seperti PT Antam Pomala, PT Vale Kolaka, kawasan Sumorosi, pertambangan di Konawe Utara. Semua inilah yang merupakan potensi bagi kota Kendari sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara yang akan terus kita kembangkan ke depannya sehingga dapat sejajar dengan kota-kota besar lain yang ada di Indonesia. Tentunya saya berharap bahwa dengan adanya profil Bapeda ini memberikan gambaran kepada kita semua, kepada masyarakat Kendari, bahkan juga kepada pihak-pihak luar yang berkepentingan untuk masuk ke kota Kendari, memberikan atau membawa investasi ke kota Kendari, bahwa kota ini sementara tumbuh berkembang menjadi kota besar, dan tentunya perencanaan kota yang kita lakukan adalah senantiasa mensinergikan antara perencanaan pusat, perencanaan provinsi, dan tentunya perencanaan kota Kendari, sehingga kita harapkan pembangunan yang kita lakukan dengan sistem perencanaan yang baik itu akan menghasilkan sebuah pelaksanaan pembangunan yang baik dan lebih baik. Kendari akan terus bergerak maju sejajar dengan kota-kota besar lainnya. Bapeda Kota Kendari mempunyai peran utama sebagai pelaksana perencanaan pembangunan di Kota Kendari secara makro. Tugas dan tanggung jawab Bapeda sendiri tidak lepas dari dukungan perencanaan di level perangkat daerah dan masyarakat. Proses perencanaan pembangunan selama ini telah diupayakan semaksimal mungkin sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tanpa melupakan aspek pemenuhan kebutuhan real dari proses aspirasi masyarakat, usulan perencanaan pembangunan dari level masyarakat, kelurahan, kecamatan, perangkat daerah maupun dari hasil reses DPRD Kota Kendari difasilitasi secara maksimal melalui forum-forum yang terbuka dan partisipatif dengan harapan aspirasi pada semua tingkatan dapat terakomodir dengan baik pada rencana pemerintah daerah. Harus kita akui bersama bahwa tidak semua usulan dapat diimplementasikan dalam program kegiatan perangkat daerah. Namun mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah sekaligus prioritas pembangunan daerah, sebisa mungkin semua usulan tetap menjadi bagian implementasi kegiatan di perangkat daerah dengan tujuan untuk mewujudkan Kota Kendari yang bersih, gesit, ramah, asri, dan kondusif.